yang berlogo sekolah, berdasi. Bagi yang berkerudung menggunakan kerudung warna putih yang ada logo sekolahnya. Nah, untuk hari Senin dan Selasa. Kemudian, ya ini tata tertib yang sebelumnya, yang kelas 11 dan kelas 12. Nanti ada khusus untuk kelas 10 nanti ada. Karena kan baru disepakati tadi ya Bapak Ibu ya mengenai baju batik. Kemudian untuk hari Rabu dan hari Kamis, nah itu menggunakan seragam khusus. Seragam khusus ya kita tahu ya warnanya warna krem ya. Kurang lebih aturannya seperti di hari Senin dan Selasa yang memakai atribut lengkap juga ya. Sebenarnya tidak ada bedanya, hanya beda di warna. Dasi kalau tidak pakai dasi kalau seragam khusus. Kemudian untuk hari Senin itu pakai topi ya, ada topinya kan. Nah, jadi pada saat upacara nanti topinya dipakai. Nah, jadi topi itu hanya dipakai pada saat upacara saja. Gitu. Kalau di kelas kan topinya dilepas. Nah, kalau untuk alma mater itu tetap dipakai ya Bapak Ibu, tetap dipakai hari Senin dan Selasa. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk seragam Senin Selasa pakai putih abu-abu, Rabu Kamis memakai baju khusus, ya, seperti dengan warna yang sudah ditentukan. Ya. Nah untuk hari Jumat karena kita full day ya Bapak Ibu, jadi kan hari Sabtu kan libur ya kan. Nah jadi kan kita ada baju pramuka. Nah, jadi hari Jumat itu hari Jumat itu menggunakan baju pramuka. Nah kadang juga memakai kaos olahraga. Ya, jadi kaos olahraga itu digunakan pada saat pelajaran olahraga dan hari Jumat di waktu tertentu. Kadang kan hari Jumat itu kegiatannya senam, terus jalan santai, gitu, terus makan bersama, ya kan. Nanti kita pasti akan infokan ke wali-wali kelas kok kalau hari Jumat kegiatannya apa. Kalau tidak ada info berarti belajar seperti biasa seperti itu. Ya, jadi untuk hari Jumat sudah disampaikan juga ini untuk baju pramuka lengkap. Dan saat olahraga siswa-siswi menggunakan seragam olahraga lengkap yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, bajunya tidak boleh dimasukkan. Karena sering saya dapati ya, terutama ini yang perempuan. Nah, bajunya itu sering dimasukkan. Nah, itu kan gimana ya kalau kita perempuan itu kan agak kurang etis aja sih dilihat kan. Apalagi kan kita tahu ya anak-anak perempuan ini kan sudah mulai berkembang ya kan. Nah, dari badannya udah kelihatan berbeda gitu kan. Jadinya kalau bisa bajunya jangan dimasukkan. Sama seperti baju seragam itu. Makanya kalau di sekolah lain kan bajunya dimasukkan ya. Kalau di SMA 12 karena kita menjaga gitu. Kita menjaga anak-anak perempuan ini jangan sampai terlihat iya. Jadi menjaga apa ada kejadian yang tidak diinginkan, pelecehan dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk hari-hari besar lainnya itu berpakaian sopan dan menyesuaikan kegiatan. Nah, kalau ada kegiatan seperti waktu itu ada kegiatan apa gitu bulan bahasa kan. Nah itu pernah menggunakan batik. Gitu. Terus ada juga menggunakan baju adat ya. Terus juga kalau ada kegiatan keagamaan itu menyesuaikanlah menggunakan seragam baju muslim ya. Dan ini ada tambahannya Bapak Ibu ya. Khusus kelas 10 hari Senin dan Selasa memakai seragam sesuai aturan di atas. Dan hari Rabu memakai baju khusus lengkap. Hari Kamis memakai seragam batik berau lengkap. Ya, seperti yang kita sepakati tadi di awal ya. Untuk hari Kamis itu menggunakan baju batik dengan bawahan hitam dan jilbabnya warna putih. Dan hari Jumat sama dengan kakak kelasnya memakai seragam pramuka atau seragam olahraga. Ini ketentuan pakaian seragam ya, panjang lengan baju sampai siku bagi siswa putra
sampai pergelangan bagi siswa putri. Ya, jadi kalau baju cowok itu sampai siku, baju ceweknya sampai di pergelangan. Panjang baju sampai sejajar dengan pergelangan tangan. Baju dilengkapi dengan atribut lokasi sekolah, lambang OSIS, logo sekolah, bendera merah putih, pangkat, tanda kelas, dan nama siswa. Menggunakan alma mater, dasi, dan topi pada saat upacara. Ikat pinggang hitam berlogo sekolah. Baju harus dimasukkan ke dalam celana bagi siswa putra dan baju dikeluarkan bagi siswa putri. Menggunakan sepatu hitam polos. Karena sepatu kan tidak kita tentukan juga. Boleh pakai sepatu pantofel, boleh pakai sepatu biasa. Jadi kalau pakai sepatu biasa kan biasanya ada tali sepatunya ya. Nah itu harus warna hitam. Nah biasanya kan ada sepatu hitam tapi kok kalau talinya warna putih. Jadi tolong ya diperhatikan juga ya Bapak Ibu ya. Ini warna sepatunya hitam polos, semuanya hitam. Dan penggunaan sepatu hari Jumat. Nah khusus hari Jumat pada saat menggunakan baju olahraga itu boleh pakai sepatu olahraga. Atau pada saat jam olahraga boleh. Tapi, nah kalau jam olahraga kan kadang tidak bertepatan hari Jumat ya kan, kadang hari Senin, Selasa gitu. Jadi menyesuaikan saja. Kalau misalnya mau bawa sepatu olahraga, boleh pada saat olahraga nanti dipakai. Nanti setelah selesai olahraga itu diganti pakai sepatu putih, sepatu hitam polos seperti itu. Untuk celana dan rok tidak terlalu ketat atau dibuat model botol. Kaos kaki warna putih berlogo sekolah untuk hari Senin sampai hari Kamis, dan kaos kaki pramuka berlogo sekolah untuk hari Jumat dengan panjang minimal di atas mata kaki. Ya, jadi hari Senin sampai hari Kamis itu pakai kaos kaki warna putih. Nah, alas kakinya ada kan kaos kaki yang sesuai peraturan itu kan ada logo sekolahnya, terus putih hitam seperti itu. Nah itu harus dipakai hari Senin sampai hari Kamis. Kalau tidak salah ya, untuk tahun ini itu kaos kakinya dikasih 2 ya. Nah, karena kan lama ya, itu kaos kaki putih itu kan dari Senin sampai Kamis. Nah sedangkan kaos kaki warna hitam itu dipakai hanya pramuka dan hari Jumat ya, pada saat pakai baju pramuka. Kemudian untuk dari segi kerapian, nah setiap siswa mengatur rambut siswa rapi dan pantas. Dalam hal ini itu sesuai ukuran ya, di dalam tata tertib itu 3, 2, 1 ya, 3 cm, 2 cm dan 1 cm, 3, 2, 1, tidak boleh lebih dari itu sesuai peraturan seperti itu ya. Jadi kalau ada anak-anaknya yang cowok yang rambutnya panjang ya kalau bisa segera dipotong rambutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kadang kita guru-guru juga sudah sering menegur ya, cuma kan kita tidak boleh menggunting ya, tidak boleh memetal lah bahasanya begitu ya. Jadi kita sudah sering menegur ya, tapi anak-anak yang kadang suka apa namanya itu ya, mucil ya, tidak diindahkan. Nah, jadi siapa tahu kalau Bapak Ibunya langsung yang menegur, langsung dikasih uang silakan potong rambutnya, nah, langsung bergerak gitu ya. Jadi minta tolong dari keluarga ya, diingatkan juga anak-anak kita. Kemudian siswa tidak diperbolehkan mewarnai rambut dan make up yang berlebihan. Nah ini tolong diperhatikan ya, cewek-ceweknya yang punya anak gadis ya, itu kadang ke sekolah bekalnya make up. Nah jadi kadang kita rajia ya Bapak Ibu ya, kadang ada lipstiknya, terus ada apa, eyeshadow ya, ini eyeshadow, terus ini blush on, macam-macam banyak sekali alat
terus penampilan dan sebagainya. Tuh. Kemudian sudah ada kategori pelanggarannya, ada yang ringan, sedang, bobot poinnya juga ada, ya sudah jelas ya Bapak Ibu tertera di situ. Kemudian dari segi kerajinan, nah masalah kehadiran, nah sudah jelas juga di situ kategori pelanggarannya apa saja, bobot poinnya juga ada. Kemudian dari segi sikap dan perilaku, nah itu juga tertera di situ. Ya, sudah ada semua ya Bapak Ibu di halaman 6 itu, sambil dibaca-baca boleh. Kemudian untuk tindak lanjutnya itu ada di halaman 9. Nah, itu terlampir juga sanksi dan prosedur pembinaan. Ya, untuk kita bagi di sini ada 4 kategori. Kategori ringan penanganan seperti apa, kategori sedang, kategori berat, dan kategori sangat berat. Nah, kalau untuk kategori ringan, ya kita nasihati dulu, kita tegur dulu, ya. Boleh melalui guru piket, wali kelas atau guru mapel yang mendapati pelanggaran. Misalnya masalah buku panjang misalnya, ya boleh ditegur aja. Nah, tolong ya dipotong bukunya gitu, tidak langsung dikurang poin gitu. Itu kalau ringan. Lain halnya kalau sedang 2 kali dinasihatin ternyata nggak mempan, ya kita bikin surat pernyataan. Jadi di sini ada tertera semua sanksi dan prosedur pembinaannya seperti apa. Apalagi kalau yang kategorinya sangat berat berarti harus ada rapat, ya kan, untuk memutuskan. Karena kalau sudah berat kan, sangat berat berarti kan poinnya habis ya. Kalau sudah poin habis ya kita kembalikan ke orang tua seperti apa maunya, seperti itu. Nah, ini untuk pengurangan dan penambahan poin, ya. Setiap siswa itu diberi poin 100. Ya, jadi 100 poin itu berlaku dari kelas 10 sampai kelas 12. Nanti ada penambahannya kalau naik kelas. Jadi setiap naik kelas ada tambahan 20. Kemudian kalau ada prestasinya juga ditambahin seperti tertulis di sini. Ya, setiap siswa yang berprestasi di kelas akan diberi tambahan poin. Kalau dia dapat ranking 1 ini di kelas ya. Ranking 1 itu 25 poin, ranking 2 20 poin, ranking 3 15 poin. Nah, kemudian kalau ada siswa-siswi yang mengikuti perlombaan ya, itu juga ada penambahan poinnya ya, untuk tingkat kabupaten yang juara 1 25, juara 2 20, juara 3 15. Sedangkan yang ikut-ikut ya, dia tidak dapat juara, hanya sebagai peserta, meskipun kalah ibaratnya. Kalau dia ada keinginan untuk mengikut lomba di tingkat kabupaten, tetap kita tambahin poin 10. Nah, untuk tingkat provinsi juga, nah itu poinnya lebih lagi ya dari yang kabupaten. Juara 1 35, juara 2 30, juara 3 25. Nah, untuk peserta ya yang tidak mendapatkan juara itu ada penambahannya 20. Kemudian untuk tingkat nasional ya, yang juara 1 55, juara 2 50, yang juara 3 45 sebagai peserta itu 40. Nah, tingkat internasional ya, semoga ada tahun ini. Karena sejauh ini selama saya jadi guru BK di sini ya, itu belum ada sampai yang internasional. Mudah-mudahan ada tahun ini. Kalau yang sampai nasional ada sudah beberapa. Ya, untuk yang tingkat internasional itu juara 1 100, juara 2 95, juara 3 90, sedangkan peserta itu 85. Nah, ini untuk mekanisme penanggulangan kasus ya. Jadi apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran ya, nah ini bisa ditangani oleh guru piket, wali kelas atau guru BK, tergantung nanti jenis pelanggaran seperti apa. Nah, jadi kalau untuk ringan mungkin guru piket hanya stop memberikan sanksi aja ya. Tapi kalau masih berlanjut bisa ke wali kelas. Wali kelas kalau masih berlanjut nanti konsultasi dengan guru BK. Yang dalam hal ini saya dan Ibu Wana. Jadi nanti bisa dikonsultasikan bagaimana apakah
akan dipanggil orang tuanya atau kita tangani gitu, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya masalahnya itu berlanjut, nanti mungkin lanjut ke kesiswaan atau kepala sekolah. Nah, kalau pelanggarannya itu sangat berat ya, dan itu melibatkan instansi luar, ya kita bawa Bapak Komite untuk kita bawa mediasi, kita rundingan sama-sama bagaimana. Itu kalau pelanggarannya udah sangat berat. Contohnya seperti narkoba, nah itu kan mau tidak mau kita harus melibatkan kepolisian, ya kan? Terus atau ada apa gitu. Ya. Terus ini prosedur keterlambatan atau ketidakhadiran. Bagi siswa yang terlambat datang ke sekolah itu melapor ke petugas piket untuk mendapatkan surat izin masuk kelas serta pemberian sanksi yang mengikuti. Jadi kalau ada siswa yang terlambat itu nanti lapornya ke guru piket. Nanti guru piket akan memberikan surat masuk kelasnya. Kemudian guru memberikan izin untuk mengikuti pelajaran kepada siswa yang terlambat setelah menerima surat. Jadi kalau ada surat dari guru piket boleh ikut ke kelas melanjutkan pelajaran. Siswa yang berhalangan hadir, orang tua yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pihak sekolah melalui surat, nah, atau telepon bagi yang memang jauh rumahnya. Tapi kalau yang rumahnya dekat, apalagi yang tinggal di Bangun, nah kalau misalnya siswa anaknya izin, ya silahkan datang dulu ke sekolah menuju wali kelasnya mengizinkan. Kan paling berapa menit aja kan. Tapi kalau misalnya rumahnya yang jauh seperti di Suara, nah kan nggak mungkin juga kan datang ke sekolah, boleh kita lewat telepon. Nah, untuk prosedur izinnya itu nanti bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Kemudian siswa yang terlambat lebih dari 3 kali dan tidak hadir tanpa keterangan, ya dalam hal ini apa ya, dianggap sebagai pelanggaran dengan bobot pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah itu tadi tentang ketidakhadiran. Nah ini masalah HP ya. Jadi untuk menunjang sekolah digital kita memperbolehkan siswa-siswi kita menggunakan HP karena kan sekarang kurikulum merdeka ya. Nanti bisa disampaikan sama Ibu Nur ya tentang kurikulum tadi. Ya jadi kita anak-anaknya boleh membawa HP dengan catatan ya seperti ini ya. Siswa dilarang menggunakan HP dan sejenisnya yang tidak berhubungan dengan KBM. Mencontek, bermain game, menonton video tidak senonoh, mengakses situs web yang tidak pantas, melakukan cyberbullying dan berkomunikasi dengan orang lain saat KBM berlangsung. Jadi HP itu digunakan pada saat pembelajaran saja, karena kan tidak semua guru menggunakan HP, ya. Ada guru yang disimpan dulu HP-nya nak. Nah, pada saat guru yang tidak membutuhkan HP ya tolong HP-nya disimpan, ya. Jangan malah di belakang main game. Nah itu yang jadi pelanggaran, gitu ya. Ya boleh bawa HP tapi dengan catatan seperti ini tadi, ya. Terus berkomunikasi dengan orang lain, ya jangan juga gurunya menjelaskan di depan, siswanya malah asik chattingan di belakang. Itu yang bisa menyebabkan HP-nya diambil sama gurunya, kan gitu. Jadi jangan salah paham ya Bapak Ibu, nanti bilangnya di sekolah boleh bawa HP, kok HP-nya disita nih. Berarti kan ada sesuatu, berarti ada pelanggaran. Kenapa sampai HP-nya disita gitu, ya. Tapi kalau tidak ada pelanggaran ya main-main aja kan. Kemudian apabila siswa melakukan pelanggaran, maka poin siswa akan dikurang 70. Ya, ada juga di sini kan. Nah, tertera semua di sini ya. Di halaman 6 tadi, nah itu sudah ada masalah HP. Nah, di bagian sikap dan perilaku yang nomor 11. Nah, itu kategorinya berat 70. Ya, mungkin itu saja ya yang
Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Guru BK Ibu Siti Hasaniati yang telah memaparkan dan menjelaskan tentang tatib atau tata tertib selama anak-anak ibu berada di SMA Negeri 12 Berau. Mungkin ada yang menyangkal atau apa dan sebagainya di hati, apa dan sebagainya. Insya Allah kalau anak-anak kita sudah tahu semua sebenarnya. Karena mungkin ibu kepala sekolah kemarin faktor ruangan tidak ada, makanya hari ini sudah ada ruangan baru kita bisa untuk mengundang bapak dan ibu. Silakan kalau ada, nggak ada. Iya, kalau begitu kita lanjut karena ini penting buat bapak ibu, apalagi pemerintah kita ini sudah ganti menteri dan sebagainya, tetapi kita masih ada tatanan untuk kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih kepada Ibu Sani yang telah menyampaikan paparannya tadi. Semoga anak-anak kita juga kita semua bisa bekerja sama demi kemajuan putra putri kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu adalah pemaparan tentang implementasi kurikulum merdeka kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah ya, Wakil Kurikulum, yaitu Ibu Nur Hasinah Khalid. MGR apa tuh ya? Guru penggerak ya, guru penggerak ibunya. Kami persilahkan. Bumil ya, sebentar lagi gunungnya meletus. Itu perbuatan siapa? Pak Kamar yang berdiri. Gitu, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sudah jam 10.30 ya, Bapak Ibu ya. Ya, artinya saya tidak usah berlama-lama ya untuk menyampaikan sosialisasi ini ya. Singkat, padat dan jelas saja. Insya Allah nanti semoga Bapak Ibu paham dengan pemaparan yang saya sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya diberikan amanah kepada kepala sekolah untuk mensosialisasikan implementasi kurikulum merdeka. Walaupun nanti menterinya sudah berganti, kita tidak tahu apakah kurikulum ini berganti juga atau tetap menjadi kurikulum merdeka. Yang pasti saat ini di SMA Negeri 12 Berau masih menerapkan kurikulum merdeka. Dan nantinya juga saya akan paparkan tentang pemilihan mata pelajaran pilihan yang wajib siswa-siswi kelas 10 pilih untuk nantinya dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Sani, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Nur Hasinah Khalid. Saya sebagai guru mata pelajaran fisika di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Dan kemudian saya juga diberi tugas tambahan kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, seperti itu. Baik, untuk menghemat waktu, saya jelaskan dulu kurikulum ini Bapak Ibu. Jadi kurikulum adalah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi kurikulum ini sebagai lajur yang diikuti untuk mencapai tujuan. Tujuannya seperti apa? Jadi tujuannya untuk pastinya melancarkan proses pendidikan. Kita ketahui Bapak Ibu di beberapa tahun yang lalu kita ada penyakit COVID ya. Jadi pemerintah dalam pemulihan pembelajaran ini membebaskan membebaskan sekolah atau satuan
Pendidikan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Jadi ada 3 pilihan kurikulum yang dipilih di satuan pendidikan. Pilihan pertama, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan ketiga adalah kurikulum merdeka. Saat ini di SMA Negeri 12 Berau secara keseluruhan dari kelas 10, 11, dan 12 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kenapa sekolah menerapkan kurikulum merdeka? Karena ada beberapa keunggulan dari kurikulum merdeka ini sendiri. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Jadi, pada kurikulum merdeka ini fokus pada materi mata pelajaran-pelajaran yang esensial. Dan pastinya pengembangan kompetensinya sesuai dengan fasenya. Kalau di kelas 10 itu fase E, di kelas 11 dan 12 itu fase F. Kemudian belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Jadi disesuaikan dengan kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, keunggulannya adalah lebih merdeka. Bukan berarti siswa-siswi tidak belajar merdekanya. Jadi dikatakan merdeka bagi peserta didik itu tidak ada program peminatan di SMA. Jadi di kurikulum merdeka tidak ada lagi penjurusan baik itu IPA maupun IPS. Khusus untuk penjurusan ini Bapak Ibu itu diadakan hanya di kurikulum 2013. Di kurikulum merdeka nanti siswa-siswi yang di kelas 11 dan kelas 12 hanya memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi ada mata pelajaran pilihan yang mereka wajib nanti pilih. Nah, ini bagaimana sistemnya? Nanti kami akan adakan pemetaan bulan Januari. Nanti akan dibantu juga oleh guru BK terkait mata pelajaran apa saja siswa-siswi yang mereka minati. Nah, ini juga saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengawasi atau memastikan siswa-siswinya menyukai mata pelajaran apa saja. Terkadang siswa tidak suka IPA, mata pelajaran MIPA. Misalkan fisika, kimia, biologi, tetapi orang tua memaksa, kamu ambil mata pelajaran IPA aja nak, nanti kalau kuliahnya enak. Tetapi dilihat lagi dengan latar belakang siswa kurang mampu nih untuk memahami atau untuk cepat menghitung. Itu masih banyak kami temukan di kelas 12. Di kelas 12 ini banyak siswa-siswi masih yang kesulitan dalam berhitung. Iya, salah kamar. Terus bagaimana Bu mau pindah kamar menjadi misalkan mau belajar sosiologi atau ekonomi atau geografi ke mata pelajaran atau buku IPS? Sudah tidak bisa. Karena apa yang sudah dia pilih di kelas 11 itu akan berlanjut di kelas 12. Nah, ini di kelas 12 ini Bapak Ibu tugas kami sebagai guru IPA masih ada siswa-siswi yang masih menghitungnya atau dasar menghitungnya lemah. Contoh saja kalau ditanya 0 dikali setengah berapa? Masih ada yang jawab setengah. Ada yang masih jawab setengah. Padahal apapun yang dikalikan dengan 0 adalah bilangan itu sendiri 0. Nah itu masih susah. Jadi kesulitan kami kepada siswa-siswi yang seperti itu. Kenapa nak ambil kemarin mata pelajaran IPA misalkan? Dipaksa sama orang tua karena disuruh menjadi perawat misalkan. Nah itu seperti itu. Jadi kita minta tolong juga ke orang tua untuk melihat lagi kemampuan siswa-siswinya seperti itu. Nah kemudian bagi guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah untuk sekolah sendiri, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakter satuan pendidikan. Nah yang ketiga pastinya Bapak Ibu lebih relevan dan interaktif. Jadi di pembelajaran kurikulum merdeka ini ada namanya kegiatan proyek. Jadi kegiatan proyek ini memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk belajar secara aktif lagi, sesuaikan dengan isu lingkungan, kesehatan dan lainnya untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila atau sering disebut dengan kegiatan P5. Nah,
melakukan kurikulum merdeka, Bapak Ibu gurunya telah melakukan pelatihan mandiri, baik itu secara online maupun offline. Yang kedua, mengadakan in-house training, di mana beberapa hari yang lalu kami juga sudah melakukan kegiatan in-house training yang biasanya kami adakan di setiap hari Sabtu atau Minggu, di luar daripada pembelajaran. Yang ketiga, itu Bapak Ibu guru di SMA Negeri 12 Berau sudah melakukan berbagai pelatihan yang diselenggarakan di Dinas Pendidikan, baik itu Dinas Pendidikan Kabupaten Berau maupun Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sedikit saya jelaskan tentang kegiatan. Jadi di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ada 3 kegiatan siswa-siswi yang nantinya akan dilaksanakan atau diikuti. Kalau di kurikulum 2013 kemarin hanya ada 2 kegiatan, yaitu namanya intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ada 3 kegiatan. Yang pertama intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Apa perbedaannya? Nah, untuk intrakurikuler ini semua siswa-siswi kelas 10 wajib mengikuti mata pelajaran yang sudah ditetapkan di struktur kurikulum, ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu, di SMA Negeri 12 Berau beberapa bulan yang lalu telah diundang menjadi sekolah idaman. Jadi ada 5 sekolah yang diundang Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Kami melakukan pelatihan selama 9 hari di Balikpapan dan di Jogja. 5 sekolah ini SMA 9 Maratua, SMA 8 Biduk-Biduk, SMA 10 Batu Putih, SMA 6 Labanan, dan SMA 12 Berau. Nah, jadi ada 5 sekolah yang terpilih menjadi sekolah idaman. Nah, di sekolah idaman ini kami diberikan suatu program apa yang harus dikembangkan di sekolah masing-masing. Nah, program yang kami lakukan adalah sahabat teknologi. Nah, artinya kalau sahabat teknologi ini berarti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kami butuh meningkatkan juga teknologi yang ada di SMA 12, sehingga Ibu Kepala Sekolah mengizinkan untuk siswa-siswi menggunakan HP-nya. Nah, cuma tadi dengan catatannya ada guru BK, ada kriterianya, tidak selamanya juga guru tidak semua mata pelajaran dalam satu hari itu memanfaatkan teknologi. Jadi ketika guru sedang tidak menggunakan atau tidak menyuruh siswanya untuk menggunakan teknologi, maka HP-nya disimpan. Nah, kemudian apa saja fasilitas yang diberikan sekolah? Kok anak kami disuruh membawa HP itu? Memang di beberapa ruangan sudah ada wifi-nya. Seperti kelas 10 ini sudah ada 3 wifi. Sebetulnya ada 3 wifi di sini, Bu, di kelas 10 ini. Cuman karena 140 siswa yang menggunakan, terkadang itu dia lambat, lelet. Mau, tapi lambat, lelet. Nah, karena anak-anak itu tidak sabar, jadi sudah pakai paket saya sendiri, seperti itu. Kemudian di perpustakaan sudah disediakan juga. Nah, nanti planning ke depannya di kelas 12 yang belum ada. Kalau yang di kelas 11 sudah ada paket internetnya. Nah, kemudian kadang orang tua juga komplain, kenapa ini HP-nya Bu cepat habis paketnya, katanya. Nah, anak-anak itu kalau di jam sholat, dia sholat itu jam 12 itu sudah istirahat. Jam 12 sampai jam 12.45. Setelah sholat, dia gunakan untuk main game. Dia game online. Padahal sudah dikasih tahu. Nah, karena kalau kita guru mau masuk, anak masih fokus main HP-nya. Terus guru-guru juga selalu mengingatkan, manfaatkan HP kamu pada saat pembelajaran saja. Di luar daripada itu jangan digunakan, ya kan? Kasihan juga orang tua, itu selalu kami sampaikan kepada putra-putrinya. Nah, seperti itu. Cuma dia itu tidak tidak terjamah semuanya. Anak-anak itu ada sekarang juga ini, Bu, dia belajar nih, dapat telepon, Bu, izin keluar. Kenapa, Nak? Ada orang tua menelpon. Nah, kami harapkan juga, Bu,
bukan berarti di jam pembelajaran anak itu tidak belajar seperti itu. Nah, tolong di apa namanya dipantau juga lah jam-jamnya anak sekolah seperti apa. Karena masih ada beberapa anak yang seperti itu. Bu, Pak, izin ngangkat telepon. Orang tua telepon. Kadang, Pak, Bu, saya ini disuruh bapak saya WA disuruh ngantar motor. Nah, itu gimana itu? Padahal jam belajar, ya kan? Kita bingung jadi orang tua. Jadi, nah nggak bisa kan? Nah, kenapa dibawa motornya ke sekolah? Tadi bapak belum pakai, Bu. Nah, sekarang bapak WA. Nah, minta tolong Kak Gila itu lah, bapak ibu ya, karena kasihan anaknya ketinggalan pelajaran, gitu kan? Nah, bagaimana caranya pada saat pembelajaran atau pembelajarannya itu anak-anak itu efektif, kondusif juga, sehingga hal-hal yang semacam itu tidak terganggu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada kegiatan kokurikuler, ini kegiatan P5 Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk kegiatan P5 ini biasanya di akhir semester itu ada namanya gelar karya. Jadi selama 6 bulan belajar ada karya siswa-siswi yang dipamerkan. Nah, untuk tahun ini Ibu Kepala Sekolah sudah menganggarkan yang dipanggil nanti adalah siswa-siswi, orang tua atau wali orang tua kelas 10. Nah, seperti itu. Jadi nanti siap-siap siaga nih. Mau pakai disuruh tadi dengar mau pakai baju adat gitu kan. Nah, gimana itu ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian ada kegiatan selanjutnya ekstrakurikuler. Nah, nanti kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan di mana tempat atau menjadi wadah siswa-siswi untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Nanti akan dipaparkan oleh Bapak Nur Hidayat selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, ini ada tema Bapak Ibu, tema proyeknya tadi, tema proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Ada 7 tema nanti yang wajib siswa-siswi ambil dan tuntaskan. Di kurikulum Merdeka tidak ada lagi penjurusan IPA TPS, tetapi adanya adalah pemilihan mata pelajaran pilihan. Nah, di struktur kurikulum di kelas 10 siswa itu wajib mengikuti semua mata pelajaran umum. Di kelas 11 dan 12 itu sekolah membuka mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Nah, apa saja mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan ini? Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Di kelas 10 ada 12 mata pelajaran yang siswa-siswi putra-putri Ibu ambil. Ada agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, sampai muatan lokal. Nah, muatan lokal ini kebetulan baru diterapkan di tahun ini. Muatan lokalnya adalah bahasa Banua, gitu, bahasa Berau. Nah, kadang-kadang anak-anak walaupun masih di Berau belum tahu bahasa Berau, gitu ya. Kemudian di kelas 11 dan 12 nanti ada pengelompokan, sudah Bapak Ibu. Ada kelompokan mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan ini nanti Bapak Ibu yang wajib siswa-siswi minta tolong didampingi. Mau mata pelajaran apa? Karena hanya 4 sampai 5 mata pelajaran aja yang dipilih. Nah, kemudian dikelompokkan menjadi 3 jurusan, itu ada MIPA, biologi, fisika, kimia, dan matematika lanjutan. Kalau IPS-nya ada sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kemudian yang ketiga bahasa dan budaya atau prakarya. Itu larinya kemana Bapak Ibu? Penting nggak itu untuk pemilihan mata pelajaran? Itu sangat penting ya Bapak Ibu, karena pemilihan mata pelajaran nanti dampaknya ke cita-cita putra-putri Bapak Ibu. Ini misalkan saya kasih contoh nih, Ayu ingin menjadi dokter. Jadi alternatif pilihan mata pelajarannya apa? Tadi disebutkan boleh memilih 4 sampai 5 mata pelajaran. Pilihan pertama dia ambil jurusan MIPA, fisika, matematika, kimia. Terus IPS ada geografi, ekonomi. Boleh memilih seperti itu, boleh. Disesuaikan dengan minat dan bakat siswanya.
Kalau siswanya tidak suka geografi, tidak usah diambil. Siswanya tidak mampu untuk menghafal biologi, bahasa-bahasa Latin, tidak usah diambil, boleh. Jadi itulah memerdekakan tadi di kurikulum merdeka itu intinya. Siswa-siswi dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Kapan dia mulai memilih? Nanti di bulan Januari kami bagikan angket. Angketnya nanti mungkin bisa Bapak Ibu dampingi untuk mengisi siswa-siswinya untuk mengisi mata pelajaran apa saja yang mereka minati, seperti itu. Terus yang pilihan kedua di MIPA itu ada biologi, kimia, di PS ada ekonomi, di bahasa dia mengambil bahasa Inggris, boleh. Jadi boleh mengambil 4, boleh mengambil 5 mata pelajaran, seperti itu. Disesuaikan juga dengan cita-citanya. Kalau misalkan dia mau jadi dokter, tapi dia tidak suka mata pelajaran IPA, maka otomatis di raportnya itu tidak ada nanti pelajaran IPA. Nah, yang sulit seperti apa? Ya itu nanti kesulitannya. Ketika nanti mau mengambil jurusan kedokteran, di raportnya sudah tidak ada IPA. Ini ada yang pernah terjadi Bapak Ibu. Jadi dia meminta tolong sekolah untuk merubah mata pelajaran. Tidak bisa karena selama 2 tahun dia sudah mengambil mata pelajaran itu. Terus guru yang bersangkutan juga tidak mungkin memberikan nilai karena memang selama 2 tahun tidak pernah dipelajari. Nah seperti itu dilemanya. Jadi diupayakan mulai dari kelas 10 sudah tahu cita-citanya anak-anak itu mau jadi apa. Nah misalkan anaknya mau jadi perawat, jadi kalau ada perawat pasti ada pelajaran IPA-nya. Nah pilihlah pelajaran IPA-nya. Kalau suka yang apa nak? Dari fisika, kimia, biologi, matematika tadi. Oh saya suka biologi, ambillah walaupun cuma 1, seperti itu. Sisanya ambil IPS dan bahasa boleh, begitu. Nah jadi butuh juga pendampingan orang tua. Terkadang gini Bapak Ibu, orang tua memaksakan anaknya untuk mengambil jurusan atau cita-cita yang anak itu tidak sesuai ekspektasinya. Anak-anak tidak suka teknik, misalkan anak-anak laki-laki. Teknik, kalau teknik itu kan cenderung ke IPA. Nah, tapi anak-anak ini tidak suka dia pelajaran IPA, sukanya IPS. Nah, orang tua memaksakan lagi untuk anak-anak ini untuk menuju ke fakultas itu atau misalkan jurusan itu. Nah, dampaknya kita di kelas 3 tadi, anak-anak kelas 3, banyak anak-anak kelas 3 kami itu yang itu dasar matematikanya kurang sekali, tapi dipaksakan orang tuanya untuk mengambil mata pelajaran tersebut, seperti itu. Jadi disesuaikan kembali ke nilai dan ke latar belakangnya siswa ini mampu atau tidak, seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu karena ini programnya di bulan Januari, sehingga bulan Januari baru kami bisa bagikan anketnya. Di angket tersebut juga ada nanti sesuai dengan jurusannya. Misalkan mau jurusan apa, teknik, mata pelajaran apa yang dia ambil, itu ada di lampirannya, seperti itu. Ya, sejauh ini sampai ya ini sama ya Bapak Ibu. Misalkan dia mau ambil teknik, bisa mengambil 4 sampai 5 mata pelajaran. Nanti akan didampingi oleh guru BK juga untuk menentukan minat dan bakatnya. Karena beberapa hari yang lalu ada ABM ya. Untuk mengetahui siswa-siswi itu minat dan bakatnya di mana. Nanti ada guru BK yang mengarahkan minatnya anak ini kemana. Kadang mereka masih galau, mau jadi apa ya saya nanti Bu. Nanti bisa guru BK-nya selalu mendampingi di setiap mata pelajaran BK, seperti itu. Oke? Ya. Oke, demikianlah yang dapat saya paparkan terkait tentang sosialisasi implementasi kurikulum merdeka dan mata pelajaran pilihan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Bapak Ibu kalau kami mengajar itu, kalau siswanya sudah ngantuk
ice breaking ya gitu. Kalau Bapak Ibu nggak usah juga ya. Buat senyum aja kan seperti itu. Karena di belakang-belakang kapan ini ya selesai. Padahal sebetulnya ini adalah kepentingan untuk kita bersama seperti itu. Saya mohon maaf karena memang kita harus melaksanakan, kita harus sosialisasikan seperti itu. Kalau seperti apa yang disampaikan Ibu Nur tadi, kalau kita memilihnya salah, fatal nanti akibatnya. Nah, kalau Bapak Ibu masih tanggung-tanggung ibaratnya dan sebagainya, tolong tanya nanti ke guru BK yang nantinya membimbing seperti itu. Seandainya kemarin ada kasus ya, ada yang memilih IPA tapi kemampuannya IPS gitu, jadi bingung kita. Jadi akhirnya kita konsultasi lagi kepada kedua orang tuanya seperti itu. Karena kan yang berhadapan dengan kami itu kan murid dan guru, jadi tahu bagaimana pemikiran dia sebatas mana. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk pemilihan mata pelajaran untuk kurikulum merdeka. Bukan merdeka itu sesuka merdekanya sebebas-bebasnya siswa seperti tadi main HP di pojok dan sebagainya. Ya, silakan. Oh, enggak ada. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hasinah Khalid untuk pemaparannya tentang implementasi kurikulum merdeka, dan insya Allah masih kita laksanakan di sini sebelum ada perubahan-perubahan yang dari Kemendikbud ya, atau Menteri Pendidikan kita, karena memang ada kabar-kabar anginnya mau dikembalikan ke UN, ujian nasional. Mohon izin Bapak Ibu berdiri ya, katanya Bapak-Bapak harus berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, Bapak Ibu, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan sosialisasi tentang ekstrakurikuler SMA Negeri 12. Nah, jadi tadi pembelajaran itu ada 3 ya, intra itu tentang pembelajaran di kelas, kurikuler itu ada tambahannya, dan ekstra ini di luar jam pelajaran. Mungkin Bapak Ibu sering ya anak-anak izin, Pak ada kegiatan eskul olahraga, ada seni dan seterusnya. Nah, itulah kegiatan bagian dari rangkaian kegiatan ekstrakurikuler. Tak kenal maka tak sayang. Wah, ini terkenal ya fotonya. Baiklah, nama saya Pak Nur Hidayat SPD, jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sebagai guru PKN juga. Nah, ini Wakil Kepala Sekolah ini tugas tambahan ya. Jadi kesiswaan ini luar biasa ya, menangani masalah siswa yang berprestasi, siswa yang bermasalah, itu pasti nanya ke saya. Jadi ya mohon Bapak Ibu bisa bantu saya ya. Kalau di sekolah ada saya, kalau di rumah ada Bapak Ibu yang mengawasi anak-anak kita. Alamat ya Jalan Belakang, Gang Zam-Zam, RT 3 di Keluarga Ayam tadi berapa. Itu ada nomor HP-nya Bapak Ibu. Siapa tahu mau tulis ya, siapa tahu ada perlu sama saya kesiswaan ya, itu bisa. Masih single. Wah. Sudah berkeluarga anak 2 soalnya. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu ya, apa sih Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Jadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan itu adalah seorang pendidik atau guru yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan segala aspek kegiatan siswa di sekolah. Beliau bertugas untuk membina karakter siswa. Membina karakter itu kan dari disiplin, jujur, tanggung jawab, rela berkorban, toleransi, dan juga pantang menyerah. Itu nanti ya pasti akan diberikan bagaimana mengembangkan karakter siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta memastikan terlaksananya program-program kesiswaan yang efektif. Ya, jadi bidang kesiswaan itu adalah perencanaan,
dan pelaksanaan program kesiswaan. Nah, nanti saya punya program nih misalnya. Ada program kita mengadakan di hari Jumat, hari tertentu itu ada makan bersama. Nanti ada jalan santai yang sering keliling kampung gitu ya. Nah, itu salah satunya. Setelah itu ada kegiatan OSIS, kegiatan lomba-lomba. Nah, itu nanti akan direncanakan oleh kesiswaan. Beasiswa pun. Nah, beasiswa itu dari saya dulu, baru saya sampaikan ke wali kelas informasinya. Jadi kalau Bapak Ibu ya, mungkin ada beberapa informasi beasiswa. Itu ada yang beasiswa prestasi, ada beasiswa kurang mampu, ada juga beasiswa yang saya punya hafalan Quran yang ada sertifikatnya itu bisa diajukan. Banyak sekali ya. Tinggal bagaimana nanti ketika kita sampaikan ya bisa mengurus dan dipastikan ya bisa dapat. Dan juga memang bertahap ya Bapak Ibu. Dan jadi beasiswa pun di bidang kesiswaan juga yang ngurus. Setelah itu pembinaan siswa. Nah, pembinaan di sini maksudnya apa? Bahwa siswa-siswa yang punya bakat minat dari segi olahraga, seni, dan mengikuti olimpiade itu bisa ya kita bimbing, dan hampir kegiatan yang sifatnya di luar itu kita ikuti. Karena apa? Membiasakan siswa itu bisa tampil di depan orang banyak. Itu memunculkan rasa percaya diri pada siswa. Itu penting. Itu yang sering saya motivasi anak, ayo tampil. Ada bahkan kalau saya suruh presentasi ke depan masih malu-malu. Padahal itu hal penting dalam belajar. Kita belajar untuk tampil ke depan, percaya diri. Koordinasi kegiatan siswa. Nah, ini nanti ada kegiatan. Kalau ada kegiatan di luar, Bapak Ibu kita informasikan ke orang tua. Misalnya ada kegiatan kemah atau kegiatan yang sifatnya di luar pembelajaran. Setelah itu pengawasan pelaksanaan tata tertib. Nah, dan itu Bu Sani tentang tata tertib. Nah, saya bertugas untuk pengawasan. Kadang setiap pagi saya di depan kantor itu selalu memantau anak-anak. Siapa yang bajunya tidak rapi, siapa yang nggak pakai kaos kaki, siapa yang ke sekolah pakai sendal, pasti saya tegur. Karena apa? Kita itu mendisiplinkan anak itu sulit loh ya. Tetapi saya berusaha untuk tadi menegur baik-baik. Ya, nah pakai sepatunya, nah bajunya dimasukkan. Ya, ngomong dengan baik-baik. Ya mungkin ada beberapa yang sekali dua kali ditegur, dia berubah. Alhamdulillah. Ada juga yang tiap hari saya ingatkan, bahkan sudah keterlaluan, sudah berlebihan gitu ya, dipanggil ke kepala sekolah. Padahal saya sudah baik-baik menyampaikan. Kalau sudah berusaha ke kepala sekolah ya itu, ya urusannya sudah ya pengurangan poin dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu, apa sih pengertian ekstrakurikuler? Jadi eskul yang disingkat dengan eskul adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran formal di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan siswa di bidang di luar akademik. Kalau tadi intrakurikuler itu pelajaran yang ada di dalam kelas. Jadi kalau ekstra ini sebagai penunjang. Mungkin kalau di SMK itu kan diberikan bekal kejuruan ya. Mungkin kalau dia lulus bisa menjahit, bisa membuat kue dan seterusnya. Kalau SMA itu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tetapi eskul inilah bagian dari menumbuhkan minat dan bakat siswa. Kita tidak tahu. Mungkin minatnya olahraga, mau jadi atlet misalnya. Dan ada yang sukanya menulis atau penelitian, ada. Kita nanti akan fasilitasi. Selanjutnya, nah ini tujuan. Kenapa harus ada ekskul? Yang pertama, mengembangkan potensi diri, membantu siswa menemukan dan mengembangkan bakat, minat, serta kemampuan yang mereka miliki. Jadi kita gali potensinya apa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial, melatih siswa untuk berinteraksi. Nah ini membiasakan siswa untuk berbicara, tampil ya, bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Alhamdulillah ya, semenjak kuranglah jadi kepala sekolah, kegiatan apapun kegiatannya pasti diikuti. Kenapa? Karena menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa ini. Ikut lomba, alhamdulillah Bapak ikut lomba. Ada lomba LKBP, ada lomba paduan suara di Kuarcap sampai malam ya. Memang jadwalnya udah tahu ya, SMA sampai malam sampai jam 12.
anaknya ikut itu bertanya-tanya kenapa ya kegiatan semalam eskul. Itulah Bapak Ibu ya. Kadang kita tidak bisa menentukan waktunya. Yang ketiga membentuk karakter. Nah, jadi kegiatan eskul itu membangun karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, kerjasama tim. Itu perlu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada beberapa pelajaran yang di kelas tidak ada, yang di eskul ada itu. Salah satunya ini. Bagaimana kerjasama tim, kepemimpinan, mungkin dia ikut OSIS, ikut kegiatan yang lain. Itu menumbuhkan rasa percaya diri seorang siswa. Yang keempat, menyeimbangkan kegiatan akademik, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat di luar akademik dan penyegaran pikiran. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak itu di kelas terus capek gitu ya. Nah, salah satu kegiatannya itu adalah dengan eskul tersebut. Jadi mereka bergerak juga, ya. Jadi tidak bosan dengan kegiatan-kegiatan dalam kelas terus Pak. Ya, makanya ketika eskul itu ada, mereka semangat. Ada beberapa eskul yang menjadi favorit gitu ya, terutama olahraga sering seperti itu ya. Yang terakhir, yang kelima, menyiapkan siswa untuk masa depan, membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tadi itu Bapak Ibu ya, kalau SMK kan ada bekalnya nih. Kalau kita SMA tidak ada. Salah satunya apa? Modal penting. Bagaimana dia itu bisa tampil ke depan itu yang percaya diri. Itu modal sebenarnya, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan juga pantang menyerah. Anak sekarang ini mudah menyerah ya. Sedikit-sedikit dia langsung ngambekan, habis itu nggak mau. Nah ini harus mentalnya harus dibentuk. Jadi ketika menghadapi suatu masalah, dia berusaha untuk mencari solusi. Itu yang saya tanamkan kadang. Jadi pada apa-apa itu, ayo semangat, jalani, hadapi. Jangan takut kalau saya. Tampil, ada yang takut. Tampil tidak apa-apa, gitu ya. Bapak tidak marah kalau masalah. Namanya juga belajar. Kita belajar itu tidak masuk pintar, tetapi ada yang salah-salah dulu. Dengan itu kita bisa evaluasi. Baik Bapak Ibu, nah ini jenis-jenis eskul ya. Ada yang eskul sifatnya rutin. Ini kegiatannya setiap seminggu sekali. Jadi merupakan suatu bentuk kegiatan atau aktivitas eskul yang dilaksanakan secara terus-menerus. Misalnya pramuka, LKBB, PMR, PIKR, paduan suara, futsal, tari dan lain-lain. Ini setiap minggunya. Ada yang eskul periodik. Ini merupakan segala bentuk kegiatan atau aktivitas dilaksanakan pada waktu tertentu saja, ya. Jadi mungkin setahun sekali atau beberapa kali. Misalnya kemah pramuka. Nah, kemah pramuka Bapak Ibu untuk kelas 10 itu wajib. Kenapa wajib? Kalau dia di SMP itu penggalang ya. Kalau dia masuk SMA itu sudah penegak. Itu tetap diikuti karena apa? Jenjang ya, dari SD, siaga, penggalang sampai penegak SMA. Jadi ada kegiatan itu hanya setahun sekali sudah dilaksanakan. Setelah itu pertandingan. Nah, Bapak Ibu, kadang pertandingan ini kan di luar jam pelajaran. Bisa hari Sabtu, bisa Jumat sore, bisa hari Minggu. Nah ini yang namanya kegiatan eskul di luar pembelajaran. Olimpiade. Nah ini Olimpiade Bapak Ibu, alhamdulillah berapa kali anak-anak putri juga kita bimbing. Ada yang juara harapan penelitian, ada juga yang kemarin itu hampir masuk nasional penelitian. Itu luar biasa kita bimbing. Mungkin belum rezeki mungkin ya, tapi mudah-mudahan sebagai pembelajaran bagi kami juga bisa mengevaluasi ke depannya yang lebih baik lagi. Kalau ada kegiatan pasti diikuti. Itu Bapak Ibu ya. Oh ini langsung ke ekstrakurikulernya. Pertama adalah pramuka. Pramuka itu dilaksanakan hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Pembinanya saya, Pak Nur Hidayat dan Bu Jum. Jadi eskul pramuka ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan menarik di alam terbuka. Pramuka mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan peduli terhadap lingkungan. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang anaknya ikut pramuka, ya alhamdulillah. Ada juga yang tidak suka pramuka gitu ya, dari SD, SMP, SMA. Sebenarnya nilai pramuka itu penting ya. Dia itu kegiatan bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri juga. Ya pasti ada kegiatan-kegiatan yang mempunyai
Selanjutnya ada lomba kreasi baris berdas. Alhamdulillah kemarin ikut kegiatan di Kodim, kita ikut kegiatan yang ada dari Paskibraka itu ada juga. Nah itu lombanya yang terakhir. Jadi kegiatannya hari Jumat jam 2 sampai jam 4. Pembinanya Bujung. Jadi untuk LKBM ini adalah oke, dikasih tahu cepat-cepat. Oke. Itu yang LKBM ini tujuan untuk apa? Yaitu sebuah kompetisi yang menggabungkan unsur disiplin, kekompakan, kreativitas, estetika. Dalam LKBM itu tergabung dalam suatu geregu akan menampilkan gerakan berbaris yang telah dirancang secara khusus. Baik itu gerakan maupun gerakan kreasi. Ini sebagian dari menumbuhkan karakter siswa berdisiplin pasti. Setelah itu PMR ini berapa kali ikut lomba juga ya. Kemarin Jumbara ya, ada kemah Jumpa Bakti yang ada dilaksanakan di Teluk Bayo. Jadi PMR ini adalah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi anggota PMR ini dilatih untuk memberikan pertolongan pertama, menjaga kesehatan, membangun kepedulian sosial melalui kegiatan yang menarik. Anggota PMR mengembangkan keterampilan, kepribadian, dan rasa tanggung jawab. Nah ini rata-rata semua ekskul Bapak Ibu punya nilai karakter ya. Ya tinggal anak-anak milih yang mana. Nah ini lagi PR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ini hari Kamis jam 4 sampai jam 4. Membina Bu Siti Asaniati ya, dari guru BK. Jadi PR ini adalah wadah bagi remaja untuk belajar tentang kesehatan reproduksi, hubungan interpersonal, mengembangkan keterampilan hidup menjadi remaja yang bertanggung jawab. Paduan suara, Bapak Ibu, hari Kamis jam 15.30 sampai 16, jam 4 sampai jam 4. Pembina Bu Diana dan Bu Ilon. Ya, paduan suara adalah kegiatan ekskul yang mengasah kemampuan bernyanyi secara kelompok. Melalui kegiatan ini peserta dapat mengembangkan bakat musik, melatih kerjasama tim, dan meningkatkan percaya diri. Alhamdulillah ada beberapa kelas 10 yang mengikuti anak-anak kita. Ya, walaupun tidak menang, yang penting siswa sudah tampil. Itu yang penting. Pelajaran, pengetahuan, pengalaman itu penting. Itu yang saya terus dorong mereka ikut eskul. Selanjutnya, nah ini alhamdulillah karya ilmiah remaja hari Jumat jam 11 sampai jam 12. Pembina Dr. Marwantoni S.Hud PD. Alhamdulillah salah satu guru yang bertitelkan dokter di sini. Jadi beliau ini membimbing karya ilmiah remaja. Ini ekskul karya ilmiah remaja adalah kegiatan di sekolah yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keterampilan menulis ilmiah, membuat semacam skripsi gitu ya. Kalau kita misalnya kuliah skripsi, tetapi ini sudah dibekali anak-anak melakukan penelitian, menganalisis data secara sistematis. Melalui kegiatan ini peserta didik diajak untuk mengembangkan minat dalam dunia akademik dan mengasah kemampuan berpikir kritis serta kreatif. Ya alhamdulillah ini juara harapan 2 di Capdin ya, cabang dinas wilayah 6. Penelitian apa? Tentang membuat pelepah pisang menjadi kertas. Nah, mungkin Bapak Ibu, pelepah pisang kok gerbong pisang bisa jadi kertas. Nah ini penelitian kemarin. Jadi diolah sedemikian rupa menjadi kertas. Tapi mungkin tidak sempurna, tetapi berbentuk kertas warnanya coklat. Nah itu, alhamdulillah juara harapan 2. Ini penting kalau misalnya kuliah ini melatih anak-anak ya berbicara public speaking ke depan. Seni tari ya, alhamdulillah kita berapa kali ikut lomba-lomba juga. Nah ini untuk kegiatan hari Jumat jam 2 ya sampai jam 4 ya, ekskul tari ya bagi peserta didik yang memiliki minat bakat di tari ya. Jadi diajarkan tari-tari tradisional
maupun tari-tari yang kreasi ya, akan ditampilkan ya, yang dipelajari. Selanjutnya futsal. Nah, ini futsal hari Jumat ya, jam 4 sampai jam 6 pembinanya Pak Didi ya. Jadi kalau yang futsal ini lebih kepada teknik dan fisik ya siswa. Selanjutnya voli. Nah, ini ada beberapa voli ya, dan kegiatannya di hari Jumat juga untuk pembinanya Pak Eko Randi. Nah, jadi lebih menanamkan ya fisik, nilai-nilai sportivitas kerjasama tim. Sepak bola ya, ini hari Minggu ya, jam 4 sampai jam 6 pembina Pak Didi Rosadi. Nah, ini lebih kepada latihan rutin atau siswa meningkatkan kemampuan fisik, teknik dan mental. Nah, keagamaan ada juga. Jadi keagamaan ini ada juga hari Kamis dan hari Jumat ya. Jadi pembinanya Bu Mariasa dan Bu Tresna. Ini keagamaan, Pak. Ada yang ceramah, ada juga yang tartil, ada yang azan. Ya, jadi sering keagamaan ini dilombakan Bapak Ibu ya. Ada perlombaannya. Makanya dengan adanya school ini memfasilitasi agar ketika nanti ada lomba, siswa ini sudah siap untuk mengikuti lomba. Ya, terakhir Bapak Ibu ya, jadi ada beberapa hal ya. Jadi mendidik siswa adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, guru dan masyarakat. Jadi kita bersama-sama. Jadi saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama ya membimbing, mendidik putra-putri kita. Mungkin kalau di sekolah pastilah guru. Mungkin kalau di rumah Bapak Ibu ya. Jadi kita saling bekerja sama. Jadi orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Orang tua berperan dalam penanaman nilai-nilai moral, memberikan contoh yang baik, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, guru bertanggung jawab dalam menyampaikan materi pelajaran, mengembangkan potensi siswa, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif di sekolah. Yang terakhir masyarakat. Nah, masyarakat luas memiliki peran dalam membentuk karakter siswa melalui interaksi sosial, menyediakan fasilitas umum yang mendukung pembelajaran, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Jadi Bapak Ibu ya sama-sama ya kita mendidik putra-putri kita, semoga menjadi orang yang sukses. Kita pun juga ya menjadi ya peran penting ya dalam proses pendidikan anak-anak kita. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin terakhir dari saya ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan bersekolahnya anak Bapak Ibu di sini ya kita juga sama-sama untuk mendidik ya anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tibalah saatnya ya dan Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu ya. Apa tadi pantulnya Pak? Ikan sepat, ikan gabus. Jangan bertele-tele, ikan lele berarti itu. Baik Bapak Ibu, semua rangkaian sudah kita laksanakan. Kami memohon kepada Bapak dan Ibu, ini adalah memang acara dari komite untuk mensinambungkan kegiatan kita untuk memajukan sekolah kita, yang tentunya mungkin Bapak Ibu sedikit banyaknya saya memberitahu bahwa sekolah kita ini adalah sekolah Banua. Banua itu berbudaya, agamis, nasionalis, ukhuwah dan amanah. Jadi kita sinambungkan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan juga dipadukan dengan kegiatan dari akademiknya seperti itu. Ya mungkin itu ada yang ingin ditanyakan tentang ekstrakurikuler. Oh enggak ada ya. Tolong Ibu jangan salahkan kami ya. Anak Ibu lagi 12 disuruh bertanya nggak mau ya kan. Nah bukan untuk intermezzo saja Bu. Jadi kita sama-sama saja lah untuk membangun dan membina anak-anak kita yang berkesinambungan.
Baik itu terima kasih kepada Bapak Komite yang sudah hadir pada hari ini untuk menyambung lidah antara Bapak Ibu sebagai wali dari anaknya, kemudian ke pihak kami dari sekolah. Semoga hubungan atau ikatan ini tidak hanya sampai di sini, kita di luar juga bisa untuk bertegur sapa dan memberikan satu ide-ide yang cemerlang bagi sekolah SMA Negeri 12 Berau. Baik, terima kasih juga kepada para pemateri atau yang telah menyampaikan, yaitu Ibu Siti Hasaniati tadi masalah kedisiplinan. Kedisiplinan ini seperti apa pepatah yang telah diberikan oleh Pak Dayat, kunci untuk keberhasilan, seperti itu. Pamungkasnya tadi kunci untuk keberhasilan. Dan yang kedua tadi adalah materi tentang pemilihan atau kurikulum merdeka. Kami harapkan dengan hormat, tadi sudah dikatakan dengan Ibu Nur, tolong dibimbing anak-anaknya jangan sampai melangkahnya salah. Seperti itu dalam pemilihan mata pelajaran. Itu kami ingatkan kembali. Karena ini kita sudah sosialisasi, tidak ada yang bisa disalahkan karena kita sama-sama sudah mendengar paparan masing-masing yang telah kami lakukan di SMA Negeri 12 Berau. Baik, yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dia tempat kita mengadu dan memberikan suatu pencerahan kepada kita. Kemudian kesalahan datangnya dari mungkin saya sebagai pembawa acara di dalam pertemuan ini. Mungkin ada kesalahan, itu adalah perbuatan kita atau manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pelayanan kami juga kalau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tadi awalnya masuk dingin, keluarnya panas. Mungkin dari wali-wali murid, oh ini panas ini, oh saya Pak nambah AC lagi, katanya gitu kan. Mungkin bisa ya seperti itu, ya kan Bapak, Ibu? Bisa menambah ya kan. Ada nomor rekening sekolah Pak, kalau enggak nomor rekening saya atau komite. Oke, kita akhiri pertemuan kita ini. Semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak.